Coba deh bayangin, di tengah hiruk-pikuk kota, di balik kesepakatan bisnis raksasa, dan di dalam rumah tangga yang kelihatannya adem ayem, ada sekelompok orang yang bergerak dalam senyap. Tugas mereka mengumpulkan rahasia, mencari bukti, dan ya, hidup di dalam bayang-bayang. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya mereka kerjakan? Profesi ini tuh beneran ada loh di Indonesia dan lagi berkembang pesat. Tapi ya gitu, karena sifatnya yang super rahasia, banyak dari kita yang mungkin nggak sadar mereka ada, apalagi tahu persis kerjaan mereka itu ngapain aja. Dan ini nih, salah satu detektif swasta di Indonesia ngegambarin kerjaannya sendiri. Kutipan ini tuh pas banget buat nangkap nuansa dunia mereka yang ya misterius dan penuh kerahasiaan. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Kita coba telusuri gimana sih industri rahasia ini bisa lahir dan beroperasi di Indonesia. Kalian mungkin nggak nyangka ya, tapi industri ini tuh tergolong baru banget. Baru sekitar tahun 2009, profesi ini mulai kelihatan bentuknya di Indonesia. Dan terus tumbuh sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka ngisi kekosongan yang nggak bisa diurus lewat jalur resmi. Nah, ini bagian yang paling menarik. Seluruh profesi ini tuh mainnya di area abu-abu hukum. Nggak ada tuh yang namanya lisensi resmi. Artinya, kerjaan mereka ini nggak bisa dibilang ilegal, tapi juga nggak diatur. Makanya, mereka harus hati-hati banget, dan ya, kerahasiaan itu jadi segalanya buat mereka. Sekarang, yuk kita lihat lingkup kerja mereka. Ternyata luas banget loh. Mulai dari urusan pribadi di kamar tidur, sampai spionase di ruang rapat perusahaan besar. Intinya sih, kerjaan utama mereka itu bisa dibagi jadi dua kategori besar. Di satu sisi ada kasus domestik, biasanya bantu pasangan buat ngumpulin bukti visual perselingkuhan buat di pengadilan. Nah, di sisi lain ada kasus korporat, di mana mereka bantu perusahaan buat ngecek calon mitra bisnis biar nggak salah langkah. Jadi, penting banget nih buat dicatat. Kerjaan mereka itu bukan mecahin kasus kriminal kayak di film-film detektif ya. Mereka fokus buat ngumpulin informasi spesifik yang klien butuhkan, entah itu foto, video, atau data-data latar belakang seseorang. Tapi, ceritanya bisa jadi jauh lebih rumit dan berbahaya nih kalau kliennya bukan lagi orang biasa, tapi para pemain politik yang punya kuasa. Coba tebak, kapan jasa mereka paling laris buat urusan kayak gini? Yap, pas deket-deket pemilu. Politisi-politisi ini nyewa mereka bukan buat kampanye, tapi buat cari amunisi yang bisa dipakai buat menjatuhkan atau membungkam lawan politiknya. Dan prosesnya tuh gila, sistematis banget tapi juga bikin merinding. Jadi mereka nggak asal cari-cari kesalahan. Pertama, mereka analisis dulu kelemahan si target, misalnya soal perempuan atau narkoba. Terus, mereka ciptain panggungnya, situasi di mana si target bisa terpeleset. Dan terakhir, jepret bukti visualnya langsung direkam. Terus gimana mereka ngelihat peran mereka sendiri? Dengerin deh pengakuan ini. Menurut mereka, mereka itu cuma memfasilitasi atau nyiapin umpannya aja. Soal umpannya dimakan atau enggak, ya itu urusan si target. Tanggung jawab moralnya menurut mereka ada di target itu sendiri. Tentu aja, kalau kerjaannya udah main di area kayak gitu, cepat atau lambat pasti ada titik di mana moral mereka diuji dan permintaan klien bisa jadi kelewat batas dan berbahaya. Ada satu kasus nih, di mana seorang PI disewa klien dari luar negeri buat ngawasin satu target di Indonesia. Dan ini bukan cuma sehari dua hari loh, tapi selama 3 bulan penuh. 3 bulan! Nah, setelah berbulan-bulan ngasih laporan pengawasan rutin, tiba-tiba permintaan si klien berubah total. Dia udah nggak butuh informasi lagi. Dia mau si investigator ini mencelakai targetnya secara fisik. Nah, di titik inilah si detektif langsung pasang rem. Dia tolak mentah-mentah pekerjaan itu. Tapi ya gitu risikonya. Karena nolak, dia malah diancam balik sama kliennya yang jelas-jelas orang kuat. Kutipan ini nunjukin banget sih beban mental dari pekerjaan ini. Pada akhirnya, alasan dia buat mundur dari arena politik yang berbahaya ini sederhana banget. Dia juga pengen bisa tidur nyenyak. Oke, selain cerita-cerita yang bahaya dan penuh dilema tadi, ada juga loh kasus-kasus yang, ya ampun, aneh dan sama sekali nggak terduga. Jadi ceritanya berawal dari kasus yang kedengarannya standar banget. Ada seorang istri yang curiga suaminya, seorang eksekutif bank papan atas, punya selingkuhan. Ya kerjaan rutin lah ya buat seorang detektif swasta. Tapi tunggu dulu. Apa yang ditemuin si detektif di lapangan itu ternyata jauh banget dari apa yang dibayangin sama dia dan si klien. Ternyata si eksekutif ini emang beneran selingkuh. Tapi
bukan sama perempuan. Dia ketangkep basah lagi ciuman mesra sama seorang pria di parkiran mobil. Bayangin, plot twist habis kan? Nah, semua cerita ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas sih. Kalau semua orang ternyata punya rahasia, sebenarnya berapa harga yang harus kita bayar buat ngebongkar rahasia-rahasia itu? Bukan cuma buat si target, tapi juga buat si klien dan buat si detektif itu sendiri. Coba deh kita renungin.